Nah teman-teman, saya memperlihatkan salah satu kolam di tempat budidaya lobster air tawar saya. Jadi ini berada di pojok teman-teman. Nah di sini saya memelihara gapi, terus ada udang, dan juga bersembunyi di bawah batu sana itu ada kura-kura Brazil. Nah di sini juga ada ikan komet teman-teman, anakan dari ikan komet yang saya pelihara di kolam lobster saya. Itu beranak dan saya pindahkan beberapa ekor di sini. Jadi ikan-ikan ini sudah beranak pinak, termasuk gapi di tempat ini, tapi saya campur saja teman-teman berbagai jenis gapi. Dan ini adalah stok saya untuk mengisi kolam-kolam budidaya saya yang di sana. Stok ikannya jadi saya ambil dari tempat ini. Nah harapannya adalah ikan-ikan ini bisa memakan jentik di kolam budidaya dan juga ya cenderung dimakan oleh lobster itu sendiri teman-teman. Jadi yang sebagian saya panen dari sini untuk saya tempatkan di kolam budidaya saya. Nah sekilas kolam ini saya buat sebenarnya hanya iseng-iseng saja, waktu itu ada di video saya. Nah, di sini di bagian atas itu sebenarnya teman-teman ada air yang mengalir. Nah yang di pojok sana itu ada air mengalir, kemudian ada tumbuhan, dan di situ waktu itu yang bagian itu adalah tanaman aquascape teman-teman. Saya coba membibitkan. Nah, saya lupa namanya jenis apa, nanti saya cek. Dan ini bertumbuh dengan subur, dengan rimbun, sehingga sudah memenuhi bagian atas, bahkan sudah turun ke bagian bawah. Dan bagian ujungnya tadi saya amati ini terpotong teman-teman, itu dimakan oleh kura-kura Brazil saya yang bersembunyi di bawah sana. Nah inilah sekilas dari kolam ini. Saya coba membuatnya dengan sedikit alami tetapi juga memiliki fungsi. Nah ini ada sisa-sisa batang kangkung saya taruh di sini, dan teman-teman tumbuh kangkungnya. Memang kangkung ini sangat mudah. Dan juga ini sebenarnya sisa kangkung ini dari yang saya berikan kepada lobster saya. Juga ini ada lumut-lumut yang tumbuh, itu saya berikan kepada lobster juga. Nah jadi ini sebagai hiburan saja tetapi juga bisa memberikan manfaat. Oke teman-teman, kita lanjut ke video budidaya lobster saya. Nah teman-teman, coba kita akan mengecek di kolam bibit-bibit saya. Ini sudah lama saya tidak bersihkan teman-teman, sejak pertama kali memindahkan bibit di tempat ini. Waktu itu masih berukuran 2 inci. Nah ini teman-teman, tempatnya shelternya udah nggak muat, ini udah kejepit ini. Nah itu yang besar teman-teman. Saya perhatikan juga sudah ada yang mencapai ukuran 3 inci. Makanya saya menambahkan shelter ini pintu. Di sini saya lepaskan red clarky juga teman-teman, anakannya. Ini anakan yang tahap pertama saya besarkan di sini, yang waktu itu di kolam ember itu. Dan teman-teman, ini sudah 2 inci up, hampir 3 inci nih teman-teman. Nah di sini ada red clarky 1 incian. Coba kita lihat di kolam red clarky ini. Di sini ada anakan dari 3 ekor indukan. Nah ini teman-teman, itu bisa dilihat di
sini sangat padat. Nah, cukup padat sekali. Lalu di sini anakan dari Red Clarky juga. Teman-teman, di sini anakan dari 2 ekor Red Clarky. Nah, itu bisa dilihat. Mungkin tidak terlalu jelas teman-teman karena baskomnya juga berwarna merah. Nah, itu bisa dilihat teman-teman. Lalu di sini adalah indukan. Di sini indukan Red Clarky saya teman-teman, dan sudah cukup besar-besar juga. Coba kita lihat. Nah, jadi Red Clarky ini produktivitasnya sangat tinggi teman-teman. Dan mari saya akan menjelaskan tentang Red Clarky ini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan dengan keadaan yang hujan ini teman-teman. Kita santai aja duduk di sini, dan bersama saya sudah ada Red Clarky, dan dengan nama ilmiah adalah Procambarus clarkii. Nah, ini nama ilmiahnya. Jadi Procambarus clarkii ini sebenarnya berasal dari Amerika bagian selatan dan Meksiko. Jadi habitat alaminya berasal dari Amerika Selatan dan juga terdapat di Meksiko. Dan spesies ini hidup di daerah rawa-rawa sungai. Kemudian teman-teman, di Amerika hewan ini juga dibudidayakan sebagai produk untuk dikonsumsi, dan sistem budidaya yang berlaku di sana itu sebenarnya dengan metode budidaya liar. Jadi budidaya liar yang saya maksud di sini adalah ditambak, maksud saya dibuat semacam kolam alami, danau yang agak luas, kemudian dilepaskan bibitnya dan dibiarkan saja beranak pinak dengan sistem panen setahun sekali, sehingga pada masa panen itu dipanen dengan menggunakan keramba, diberi umpan, kemudian masuk ke keramba, dan itu ditangkap sebagai hasil panen atau hasil produksi sebagai produk nantinya akan dimasak sebagai hewan konsumsi. Nah, perlu teman-teman ketahui, Clarkii ini memiliki 3 warna, atau mungkin sering kita lihat 2 warna, merah dan putih, tetapi sebenarnya ada juga biru, dan ada kombinasi warna lain merah kehitaman, itu juga merupakan Clarkii. Nah, kalau kita biasa menyebutnya yang merah sebagai Clarkii Red Marlboro, yang putih Clarkii White. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya dengan produktivitas yang tinggi ini, di kolam saya sudah 3 kali atau 3 periode bertelur dengan indukan yang berbeda. Itu yang awalnya hanya 20 ekor, dan sekarang teman-teman bisa melihatnya itu sudah cukup banyak. Ada yang saya lagi besarkan sudah ukuran 1 inci up, kemudian ada dari 5 ekor yang turun gendong, dan ada dari 2 ekor yang turun gendong di baskom merah tadi. Jadi sangat cepat.
dan anakannya hampir tidak saling kanibal teman-teman, karena kecenderungan dari karakter Clarky ini berada di luar shelter. Mereka suka di luar shelter, jarang sekali masuk atau sembunyi di dalam shelter kecuali yang sedang bertelur, sehingga teman-teman potensinya juga cukup baik untuk kita budidayakan. Yang saya mau katakan di sini bahwa ini bisa kita jadikan sebagai hewan peliharaan, juga bisa dijual sebagai hewan peliharaan untuk hiasan di akuarium, dan mungkin ini salah satu alternatif juga bisa dijadikan bisnis teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian potensi lainnya dengan produktivitas yang tinggi, tingkat kanibalisme yang rendah, saya berpikir bahwa hewan ini juga akan cocok menjadi produk konsumsi karena masa pengeramannya juga sangat singkat, tidak seperti red claw yang membutuhkan 40 sampai 45 hari. Ini di atas 20 hari saja anakannya sudah turun gendong, dan juga cepat tumbuh dewasa, cepat tumbuh besar teman-teman, sehingga dengan kemudahan budidayanya juga bisa dikonsumsi. Saya berpikir bahwa suatu saat ini menjadi alternatif untuk hewan budidaya yang bisa diciptakan untuk menjadi produk konsumsi. Dan kita lihat saja nanti teman-teman, kita coba untuk terus membudidayakan hewan atau Clarky ini. Oke, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam capit.